Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sektika Yulisra, PP 181542029, jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Kampus 2 Universitas Andalas. So teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran statistik multivariat, yang mana judulnya sekarang adalah analisis diskriminan. Nah, jadi analisis diskriminan itu adalah suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkelompokkan suatu individu atau observasi kepada kelas maupun kepada kelompok berdasarkan kepada sekumpulan variabel, yang mana variabel itu kita bisa tahu yang mana variabel respon dan mana yang variabel penjelas. Jadi analisis diskriminan itu yaitu analisis yang menggunakan metode dependensi, artinya yang mana satu variabel dengan variabelnya itu tidak saling bergantung satu sama lain. Jadi tujuan dari analisis diskriminan ini adalah mengelompokkan suatu individu atau observasi kepada suatu kelompok yang bebas berdasarkan si variabel bebasnya tersebut. Jadi datanya itu masih sama, yang mana ada independen dan dependen, yang mana kalau variabel dependen itu diketahui dengan Y, dan variabel independen itu terdiri dari X1, X2, dan X3. Yang mana kalau variabel dependennya itu terdiri dari data kuantitatif, sedangkan data independennya itu berdasarkan data kualitatif. Tapi kalau variabel si dependen itu terdiri dari kategori 0 dan 1. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal dengan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita sudah ada data, dan data ini ada di Microsoft Excel. Lalu data ini nanti akan kita pindahkan ke SPSS untuk mengolahnya. Pertama-tama kita blok dulu semua datanya, lalu kita copy, kemudian kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita paste di SPSS-nya. Nah, sudah begini. Kemudian kita buka variabel view, lalu kita rubah namanya menjadi X1, lalu kita rubah jadi X2, X3, dan juga Y. Kemudian kita kembali lagi pada data view tadi. Sudah ada X1, X2, X3, dan Y-nya. Kemudian kita blok, lalu kita tekan analyze, lalu kita tekan classify, kemudian pilih diskriminan. Setelah itu X1-nya kita masukkan kepada independen, X2-nya juga kepada independen, X3-nya juga kepada independen, dan Y-nya kita masukkan kepada grouping variabel. Lalu kita tekan define rang, lalu di minimum itu kita tekan 0 dan maksimumnya kita tekan 1, lalu continue. Nah, setelah itu ada di bawah tulisan use stepwise method, kita pilih itu, kemudian kita pilih statistik, kemudian kita centang semua yang ada di deskriptifnya, function, koefisien, dan juga matriknya. Kemudian kita tekan continue. Kemudian kita beralih pada metodenya. Di sini kita pilih wheels lambda, dan juga use value-nya di sini sudah teratur. Kemudian pilih summary of step. Kemudian kita continue. Setelah itu kita pilih classify-nya. Sini kita klik all group equal within of group. Dan juga pada display-nya kita akan centang semuanya. Yang pertama yaitu case wise result, lalu summary table, leave one out classification, lalu kita continue.
Lalu kita tekan OK. Sehingga di sini hasil dari outputnya itu akan keluar. Nah, di sini kita sudah melihat hasil outputnya. Kemudian nanti kita akan baca hasilnya. Yang pertama yaitu pada tabel group membership, di mana ada tabel grup statistik, yaitu menerangkan bahwa kasus yang di atas itu dianalisis sebanyak 20 responden, yang mana yang memilih 0 itu adalah 9 orang, dan yang memilih 1 itu adalah 11 orang. Kita lihat nilai X1-nya yaitu pada rata-rata X1 pada kelompok 1 sebanyak 3,6 dan juga nolnya X1 itu sebanyak 4,3, yang mana ini menunjukkan keputusan kelompok 0 itu lebih besar daripada kelompok 1. Begitu juga yang ada pada nilai X2 dan juga X3-nya. Lalu kita beralih pada test of equity of group means, di mana adalah hasil analisis untuk menguji kesamaan rata-rata variabel. Uji ini menunjukkan Wilks lambdanya dan nilai signifikan. Jadi jika angka Wilks lambdanya mendekati 0, maka dia itu cenderung ada perbedaan antara kelompok. Jika nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan dalam kelompok, yang mana X1-nya menunjukkan signifikan 0,1, X2-nya menunjukkan signifikan 0,05, X3-nya menunjukkan signifikan 0,97. Berarti semua X1, X2, dan X3 itu tidak ada perbedaan dalam kelompoknya. Selanjutnya kita beralih pada tabel covariance dan correlation matrixnya, di mana di sini kita akan melihat nilai korelasinya. Apabila korelasi antara variabel independen dengan nilai itu besar dari 0,5, maka dicurigai ada gejala multikolinearitas. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak ada korelasi lebih dari 0,5, maka tidak ada multikolinearitas. Di sini diketahui nilai korelasi X1, X2, X3-nya itu sebesar 1, yang mana berarti tidak ada multikolinearitasnya. Selanjutnya kita masuk kepada tabel homogenitas covariance, yang mana untuk menguji kesamaan varian digunakan angka box M dengan ketentuan jika signifikannya lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Jika kurang dari 0,05 maka H0-nya itu ditolak. Di sini diketahui nilai signifikannya itu sebanyak 0,73. Berarti dia itu lebih dari 0,05 maka H0-nya itu diterima. Dengan diketahui nilai signifikannya itu sebanyak 0,73, yaitu lebih dari 0,05, maka varian kelompok data adalah identik atau homogen. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.